Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Faimatul Ilmiah. Di sini aku mau mengulas sedikit materi kuliah yang pernah dibahas di kelas kemarin, yaitu mata kuliah psikologi kognitif tentang neuroscience kognitif. Nah, nanti aku akan membahas sedikit tentang apa sih neuroscience kognitif itu dan apa aja yang dibahas di dalamnya. Oke, yang pertama, pengertian dari neuroscience kognitif sendiri. Jadi, neuroscience kognitif itu terdiri dari dua kata, yaitu neuroscience dan kognisi atau kognitif. Neuroscience artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang sel saraf, sedangkan kognisi atau kognitif adalah proses mengetahui. Jadi secara harfiahnya, neuroscience kognitif adalah ilmu yang mempelajari mengenai kognisi dengan penekanan pada perkembangan maupun fungsi-fungsi pada otak. Sebelum masuk ke lebih dalam, aku mau kasih gambaran dulu nih. Jadi para pakar atau para ahli itu mengatakan bahwasanya bumi adalah daratan yang luas, yang mana geografisnya itu sangat rumit. Dan sedangkan otak kita itu adalah bagian terkecil dari dalam tubuh kita. Tapi dalam memproses, mengolah maupun mendapatkan informasi itu tidak terbatas. Nah, sebagai contoh nih, kita mempersepsikan sesuatu, misalnya kita mempersepsikan rasa benci hingga menjadi rasa cinta. Itu juga nggak terlepas dari aktivitas yang ada di otak. Dan juga misalnya kita ketika melakukan sesuatu, dari makan, berjalan, memainkan alat musik, nah itu juga nggak terlepas dari aktivitas neuron. Nah, itu adalah sedikit gambaran sebelum masuk ke materi yang lebih dalam. Jadi selanjutnya adalah sistem saraf. Sistem saraf itu ada dua, sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Tapi di sini aku lebih ke sistem saraf pusatnya karena berhubungan dengan kognisi pada otak. Sistem saraf pusat ini atau biasa disebut central nervous system juga ada dua, yaitu saraf tulang belakang dan saraf otak. Nah, disinilah nanti kita akan lebih membahas ke bagian otaknya. Sebelum membahas ke bagian otak, jadi dasar pembentukan dari saraf itu adalah neuron, sel saraf. Nah, sel saraf ini mungkin teman-teman udah tahu ya, bukan pernah tahu tapi udah tahu, karena dari SMP kita itu udah dikenalkan bentuknya seperti apa, kemudian fungsinya seperti apa. Ini aku umpamakan seperti bunga matahari yang ada batangnya, ada akarnya. Jadi bagian bunganya itu kan bulat kurang lebihnya, terus ada kayak serabut-serabutnya. Jadi yang bulat itu namanya badan sel atau tubuh sel, kemudian yang serabut-serabut itu namanya dendrit, sedangkan yang batangnya itu namanya akson, terus akarnya namanya sinapsis. Jadi ada 4 bagian utama dari neuron, yaitu tadi ada dendrit, ada badan sel, akson, dan sinapsis. Nah, masing-masing punya fungsi. Untuk yang dendrit itu fungsinya yaitu menerima impuls atau menerima rangsang, sedangkan badan sel itu menjaga agar keadaan neuron itu tetap stabil, seimbang, karena di dalam badan sel itu ada nukleus dan cairan sitoplasma. Kemudian turun ke batang ada akson, namanya akson. Nah, akson itu tersusun dari sel Schwann, kemudian selubung myelin dan nodus Lenfer. Jadi fungsi dari akson sendiri adalah mempercepat jalannya rangsang. Yang terakhir adalah sinapsis. Meskipun banyak yang menyebutkan bahwa sinapsis ini bukan bagian utama, tapi di sini memiliki tugas yang sangat penting karena di dalamnya nanti akan terjadi neurotransmitter, yaitu sebuah informasi kimiawi dipertukarkan dari neuron satu ke neuron lainnya menjadi bentuk senyawa kimia. Nah, itu sedikit gambaran tentang neuron. Selanjutnya adalah anatomi otak manusia. Jadi ketika para peneliti zaman dahulu ingin mengetahui organ tubuh dalam manusia maupun hewan, mereka melakukan pembedahan. Sebagai contohnya adalah otak ini. Mereka melakukan pembedahan kepada manusia yang sudah menjadi mayat. Mereka akan meneliti organ satu persatu. Sebagai contohnya ya otak ini. Mereka akan menemukan bagaimana bentuk otak, kemudian struktur dan fungsinya. Otak sendiri itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu hemisfer serebral kanan dan hemisfer serebral kiri, yang mana kedua ini diselubungi oleh korteks serebral. Dan di sini diyakini bahwasanya di korteks serebral ini
adalah pusat kognisi dan pusat berpikir. Dan korteks cerebral juga mempunyai 4 lobus, yaitu lobus frontal, lobus temporal, parietal, dan occipital. Masing-masing itu memiliki fungsi sendiri. Untuk lobus frontal itu di sana tempat pengendalian impuls atau rangsangan, kemudian pemecahan masalah, kemudian pengendalian dan pelaksanaan perilaku, judgement gitu. Selanjutnya ada lobus temporal yang berfungsi untuk memproses sinyal-sinyal auditori, kemudian berbicara, pendengaran, dan pengenalan wajah. Untuk lobus parietal itu di sana tempat mengintegrasikan informasi visual dari panca indera dan juga pemrosesan visual spasial. Yang terakhir yaitu lobus occipital. Di sini terlibat pemrosesan visual. Sebagai contoh, ketika kita melihat sebuah benda, sebagai contoh ini ya, ketika mata kita menangkap sebuah bayangan benda dan jatuh di retina, akan diteruskan ke otak, nanti di otak akan diproses, akan mempersepsikan benda itu. Misalnya adalah sebuah pena, jadi kita akan melihat kemudian akan mengatakan bahwa ini adalah sebuah pena, seperti itu. Selanjutnya yaitu peralatan yang biasanya digunakan oleh para neuroscience. Sebenarnya ada banyak, cuma di sini aku mencontohkan beberapa saja. Ada EEG, ada CT, ada PET, dan juga MEG. Nah, masing-masing itu memiliki fungsi. Untuk EEG itu berfungsi untuk merekam sinyal-sinyal elektrik yang ada di otak, khususnya pada aktivitas neural. Sedangkan untuk CT itu semacam pemindai X-ray, jadi nanti kita akan mengetahui struktur otak seperti apa. PET itu semacam pemindai radioaktif, jadi fungsinya itu untuk mengukur aliran darah serebral regional. Yang terakhir yaitu MEG yang berfungsi untuk mengukur aktivitas luar otak. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari neuroscience kognitif. Untuk kelebihannya yaitu memberikan sebuah pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja dan memperhatikan kerja alamiah si otak pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari neuroscience kognitif. Jadi kekurangannya diantaranya adalah tenaga kependidikan di Indonesia ini belum sepenuhnya mengetahui teori ini karena ini tergolong baru. Dan yang paling penting ini adalah memakan biaya yang tidak sedikit dan juga fasilitas yang harus sangat memadai. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari neuroscience kognitif. Nah, yang terakhir yaitu alasan kenapa neuroscience kognitif ini memiliki hubungan yang erat dengan psikologi kognitif. Karena salah satunya adalah untuk menemukan bukti-bukti fisik yang dapat menunjang karakteristik teoritis pikiran. Jadi cukup itu yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semuanya, dan mohon maaf bila banyak salah, banyak kurang, baik dari segi materi maupun dari perkataan. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.